Pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu perkembangan terbaru yang sedang penting, segmen Catatan Siang menyajikan isu terkini dan inspiratif. Kami akan hadirkan sisi unik dan menarik yang terjadi di kota-kota besar di tanah air dalam segmen Catatan Siang. Pemirsa, dalam catatan siang kali ini kami akan membahas mengenai peraturan Gubernur Jakarta nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian tengah menjadi polemik kita saat ini. Nah, pergub baru tersebut pemirsa ternyata mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN terutama ini yang berada di Jakarta untuk berpoligami. Lantas apakah aturan pergub ini mempermudah ASN poligami atau justru mempersulit ya? Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan aturan soal izin poligami bagi ASN bukan hal yang baru. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang cara pemberian izin perkawinan dan perceraian merugikan kaum perempuan. Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menjelaskan Pergub nomor 2 tahun 2025 bukan untuk melanggengkan poligami. Isi dari Pergub tersebut justru memperketat aturan tentang tata cara perkawinan dan perceraian yang mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu dengan tujuan melindungi keluarga ASN. Isi-isi dari Pergub 2 2025 itu bukanlah hal yang baru karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya. Seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu. Memang kita ingin agar perkawinan, perceraian yang dilakukan oleh ASN di DKI Jakarta itu bisa betul-betul terlaporkan. Sehingga ini nanti juga untuk kebaikan. Termasuk juga adalah bagaimana kita melindungi keluarga itu. Kalau ada perceraian, melindungi katakanlah misalnya mantan istrinya misalnya. Dan anak-anaknya, itu kita lindungi. Bukan justru sebaliknya yang diviralkan adalah seakan-akan kami itu mengizinkan poligami. Kami berharap teman-teman media bantu kami juga, nanti juga silahkan dalami lebih lanjut isi Pergub 2 2025, tidak hanya mengambil satu potong kalimat saja, tapi bisa membaca secara komprehensif. Lantas apa pesan yang ingin disampaikan Pergub Jakarta nomor 2 tahun 2025? Apakah Pergub ini mempermudah ASN untuk berpoligami? Sebenarnya soal izin poligami itu ranahnya tidak di Pergub, ranahnya di undang-undang. Dan undang-undang itu berbasis kepada permasalahan keagamaan. Sebagaimana kita tahu bahwa persoalan perkawinan itu kan bukan hanya sekedar urusan kontraktual semata, akan tetapi di situ memiliki dimensi keagamaan. Karena itu persyaratan keabsahan pernikahan itu kan merujuk kepada persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan undang-undangan di satu sisi, tetapi rujukan keabsahan itu pada aturan agama. Nah, ini clear ya di Undang-Undang Perkawinan. Nah, lingkup yang diatur di dalam Pergub 2 tahun 2025 ini kan soal pemberian izin yang kemudian nanti akan berdampak pada kinerja dan juga keluarga ASN itu. Maka kemudian ketika mau menikah izin. Bukan hanya sekedar menikah dua, tetapi menikah pertama pun juga izin. Kepentingannya apa? Terkontrol nanti. Yang sebelumnya dia sendiri, dia memperoleh penghasilan untuk kepentingannya sendiri. Begitu dia menikah, dilaporkan, maka
Negara punya kontrol untuk kepentingan apa? Menjamin bahwa ketika dia sebagai kepala keluarga menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Demikian juga kalau mau cerai. Ada tahapan-tahapannya, harus ada izin. Begitu sudah terjadi perceraian dengan memenuhi persyaratan, ada juga tanggung jawab. Karena negara bisa ngontrol nih penghasilan si suami kan, untuk menjamin anak yang dihasilkan dari buah perkawinan sebelumnya. Kemudian di Pergub ini disebutkan bekas istri, bekas istri. Jadi istri yang dicerai, di situ kan ada tanggung jawab. Dalam konteks keagamaan Islam pun juga begitu. Lantas bagaimana kalau poligami justru mengganggu kinerja ASN? Poligaminya dilakukan sesuai prosedur, kemudian terjadi perkawinan ada 2 keluarga dan itu mengganggu kinerja atau juga misalnya itu menimbulkan konflik gitu ya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Tadi seperti yang disampaikan Pak Niam, itu ada proses-proses penyelesaiannya. Berarti kan misalnya berarti dia tidak mampu memimpin, dia justru poligami merentankan 2 perempuan itu pada situasi tidak nyaman, kekerasan, misalnya pilihannya bercerai, ya itu dibuka ruang untuk itu. Jadi sebenarnya yang harus dilihat di ketentuan ini administratif, ini mencoba menertibkan, dan yang tak kalah penting sebenarnya ASN yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, yang misalnya menikah siri, tidak dicatatkan ke kedinasan, yang melakukan poligami tanpa prosedural, itu akan dikenai sanksi disiplin ASN, yaitu sanksi berat. Itu juga harus diketahui. Tidak hanya untuk ASN laki-laki, tapi calon-calon istri-istri ASN, bahwa ada mekanisme yang disediakan oleh negara untuk melindungi keluarga ya dari hal-hal seperti itu. Apakah Pergub ini merupakan solusi? Apa urgensinya? Konteksnya zaman sekarang, nah ini apakah sekarang tepat lah, itu yang menjadikan kemudian ada reaksi publik di situ. Begitu. Yang kedua, terkait Pergub itu sendiri sebenarnya dari sisi kebijakan publik itu tidak hanya semata-mata rumusan kebijakannya, tetapi bagaimana kebijakan itu juga diimplementasikan di lapangan, termasuk juga dampak dari kebijakan itu. Nah, nanti implementasinya apakah hendak menimbulkan persoalan baru, misalnya orang yang kategori ASN yang kebetulan berpoligami nanti berbeda pandangan dengan mereka yang istilahnya anti kan di situ. Jadi artinya di ASN itu terjadi polarisasi kan. Apa dampak ini justru yang makin beruat kalau misalnya nanti berpengaruh pada pelayanan publik gitu loh. Kalau sampai ini berpengaruh pada pelayanan publik, lah itulah kemudian setidaknya kalau misalnya positif ya berarti apa yang terjadi di Jakarta bisa dijadikan pilot project bagi daerah lain, karena nanti daerah lain juga akan meniru seperti itu. Perlu ada juga Pergub juga di daerah kami kan seperti itu. Nah, ini kan kalau positif, tapi kalau misalnya itu nanti misalnya dengan dapat izin dari atasan, namanya di kita ini perilaku ini koruptif misalnya, ya udah diizinin kan gitu, dapat izin terus entah dengan cara bagaimana administrasi dapatlah izin. Saya bawa anggaplah ibu ini istri saya, Bu ini saya dapat izin. Ya kan, terus mengatakan ya karena ini ibu dengan saya kan suami istri kan satu, omong-omongannya bisa pelan-pelan. Lah tapi kalau izin dari pengadilan dari ini kan pihak luar belum tentu akan sulit tentunya secara logika, tapi dalam prakteknya itu ya potensi-potensi kan sangat mudah orang, karena memang birokrasi kita ini birokrasi yang sangat mudah diterobos dengan berbagai cara Mbak gitu. Nah, itu yang menurut saya harus dipertimbangkan dalam implementasinya itu gitu loh. Tim TV One mengabarkan. Munculnya peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 ini, pemirsa, memang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat. Warga pun menilai masih banyak urgensi lain yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Daerah Khusus Jakarta. Dan berikut adalah liputan dari reporter TV One Putri Sofia dan juga juru kamera Bambang untuk Anda. Melihat dari aturan Pergub nomor 2 tahun 2025 yang baru mengenai aturan ASN diperbolehkan untuk berpoligami, tanggapannya seperti apa, Kak?
Saya dengan statement bahwa diperbolehkan, itu kalau dari saya pribadi khawatirnya tuh jadi mempromot poligami ini di kalangan ASN. Dari urgensinya sendiri, apakah memang pergub ini diperlukankah? Menurut saya tentu tidak perlu ya, apalagi ada menurut saya beberapa poin yang merugikan dari pihak perempuannya juga atau istri dari ASN ini, karena tadi seperti yang dijelaskan misalnya ada faktor-faktor yang memperbolehkan seperti kalau istrinya tidak bisa memiliki keturunan dan lain-lain. Menurut saya itu merugikan salah satu pihak dan mendiskreditkan perempuan, seakan-akan dengan persyaratan seperti itu artinya kalau istrinya misalnya salah satu faktornya ini tidak bisa memiliki keturunan sehingga layak untuk dipoligami misalnya. Kesannya seperti itu menurut saya. Jadi urgensinya menurut saya sangat tidak perlu, karena ini juga menyangkut sebetulnya ranah pribadi juga ya, sesuatu yang seharusnya tidak usah diatur sih menurut saya. Dari Kakak Azura sendiri, apakah setuju atau tidak nih Kak dengan pergub yang baru ini? Saya sih tidak setuju. Terima kasih banyak Kak. Dan misalnya kita akan beralih nanya kepada salah satu narasumber kami juga, warga Jakarta, dengan Kakak siapa? Dengan Arfan. Dan menurut saya pribadi masih banyak hal-hal yang lebih urgent terutama untuk warga Jakarta ya. Baik mungkin yang ramai belakangan seperti masalah transum ataupun juga terkait beberapa mulai banyak kayak gelombang PHK ya di dunia kerja gitu kan. Mungkin itu banyak yang bisa lebih difokuskan oleh pemerintah Jakarta ke depannya gitu daripada terkait poligami ini. Berarti kalau melihat dari urgensinya sendiri, pergub ini tuh perlu atau tidak sih Kak? Kalau menurut saya pribadi tidak perlu sih, kalau untuk yang terkait peraturan poligami ini. Kalau itu juga lebih ke arah urusan pribadi juga ya dari tiap orang gitu. Perspektif yang menarik sekali. Terima kasih banyak Kak Azura dan juga Kak Arfan. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Kak. Oke, dan pemirsa itu tadi berbagai respon dari masyarakat yang memang kalau dari peraturan gubernur ini mayoritas memang kurang setuju. Tadi kami sempat berbincang karena memang ada beberapa alasan. Seperti alasan-alasan ini mendiskreditkan wanita dan juga ada alasan-alasan lain seperti banyak sekali urgensi yang memang perlu diurus terlebih dahulu oleh Pemprov Jakarta dibandingkan dengan mengeluarkan peraturan gubernur nomor 2 tahun 2025 ini mengenai aturan berpoligami. Dari Jakarta, Putri Sofia, Bambang, TV One mengabarkan.